Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Qatrunida. Saya di sini sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri pertama, dan kedua rekan saya yakni Lolika Sari sebagai pemateri kedua dan Celia Dwi Joliani sebagai pemateri ketiga. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Langsung saja ke pembahasan, yakni mengenai perbankan syariah. Perbankan adalah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana. Perbankan syariah mulai eksis di Indonesia saat dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang bank yang menerapkan konsep bagi hasil. Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat. Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya. Pembahasan selanjutnya ada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dewan Syariah Nasional atau DSN berdiri pada tanggal 10 Februari 1999 sesuai dengan surat keputusan MUI nomor ke-754 /MUI-2/1999. Lembaga DSN MUI ini merupakan lembaga yang memiliki otoritas kuat dalam tentuan dan penjagaan penetapan prinsip syariah dalam operasional di lembaga keuangan syariah, baik perbankan syariah, asuransi syariah, dan lain-lain. DSN membantu pihak terkait seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga keuangan syariah. Keanggotaan DSN terdiri dari para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah. Keanggotaan DSN ini ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 tahun. Selanjutnya ada tugas dan kewenangan Dewan Syariah Nasional. Pertama, menumbuh kembangkan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. Kedua, mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan. Ketiga, mengeluarkan fatwa atas jasa dan produk keuangan syariah. Dan yang terakhir, mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Selanjutnya ada peran Dewan Pengawas Syariah. AAOIV Government Standard atau Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Institusi Keuangan Syariah mendefinisikan DPS sebagai lembaga independen yang terdiri dari ahli fikih muamalah. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diatur mengenai penetapan Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak terafiliasi seperti halnya akuntan publik, konsultan, dan penilai. Tujuan dibentuknya DPS adalah untuk mengawasi aktivitas operasional bank dan lembaga keuangan syariah lainnya agar sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya ada mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPS tersebut. Menurut ketentuan pasal 27 Peraturan Bank Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. Kedua, menilai aspek syariah sebagai pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank. Ketiga, memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank. Keempat, mengkaji jasa dan produk baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN. Terakhir, menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional, dan Bank Indonesia. Baik, yang terakhir ada pembiayaan akad murabahah. Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Dalam aplikasi murabahah perbankan syariah, bank merupakan penjual dan nasabah merupakan pembeli. Bank harus menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari supplier. Kemudian bank menjualnya pada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kedua untuk memaparkan materi. Kepada pemateri kedua saya persilakan. Nama
nama saya Lolika Sari. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 3C. Selanjutnya, saya akan membahas tentang teknis penerapan murabahah di perbankan syariah. Seperti yang sudah pemateri sebelumnya jelaskan, murabahah adalah akad penjualan yang dilakukan oleh nasabah dengan bank syariah, di mana pihak bank sebagai pemasok dan nasabah sebagai pemesan suatu barang. Keuntungan yang diterima oleh bank syariah yaitu keuntungan jual beli yang disepakati juga oleh nasabahnya dan oleh banknya ya. Contoh aplikasi mekanisme pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah yaitu seorang nasabah menginginkan untuk memiliki sebuah televisi. Nah, ia dapat datang nih ke bank dan mengajukan surat permohonan agar bank syariah membelikannya. Dalam hal ini, misalnya harga kulkas tersebut sebesar 3 juta dan pihak bank ingin mendapatkan keuntungan sebesar 500.000, maka pembayarannya bisa dicicil selama 2 tahun sebesar Rp150.000 per bulan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran DPS dalam menjaga kesyariahan. Peraturan semestinya mensyaratkan DPS yang tidak hanya ahli syariah, namun juga berpengetahuan tentang bank dengan segala seluk-beluknya. Dalam hal ini, diperlukan kompetensi khusus dalam bidang perbankan atau asuransi dan perseroan bidang lainnya. Selain itu, diperlukan juga nih pelatihan terkhusus bagi DPS untuk memahami objek pengawasan sehingga pengawasan yang diharapkan lebih efektif dan benar agar praktek tersebut sesuai atau dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal pelaksanaan pengawasan, di mana ditemukan tingkat intensitas pengawasan yang kurang, hal ini terlihat dari tingkat kunjungan pengawasan DPS terhadap bank syariah yang tidak sesuai dengan aturan yang mewajibkan pengawasan minimal dilakukan setiap bulan. Salah satu penyebabnya adalah kesibukan DPS, di mana sebagian besar DPS memiliki jabatan rangkap di tempat kerja lain, sehingga DPS terkesan sebagai kerja tambahan atau kerja sampingan. Pengawasan yang tidak intensif dapat mengakibatkan celah bagi bank untuk melakukan manipulasi atau ketidaksesuaian kegiatan bank sesuai syariah. Karenanya, diperlukan terobosan sistem pengawasan yang efektif dan pengawasan tidak cukup diprediksi dengan batasan waktu. Tetapi pengawasan dapat memastikan bahwa setiap transaksi berjalan sesuai dengan syariah. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri ketiga. Kepada pemateri ketiga, saya persilahkan. Saya Celia De Juliani dengan NIM 22821202106. Materi ketiga yaitu prosedur penetapan DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Fungsi utama dari Dewan Pengawas Syariah sendiri adalah yang pertama sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah. Dan yang kedua, sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional atau DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian fatwa dari Dewan Syariah Nasional atau DSN. Dewan Pengawas Syariah pada dasarnya merupakan perpanjangan tangan dari DSN dalam merealisasikan fatwa-fatwa yang telah diputuskan oleh Dewan Syariah Nasional. Dewan Pengawas Syariah atau DPS berperan sebagai pengawas dari lembaga-lembaga keuangan syariah yaitu bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lain-lain. Agar semua lembaga tersebut berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Bank Indonesia, syarat yang harus dipenuhi oleh DPS di bank syariah adalah yang pertama, memiliki integritas.
Orang yang dianggap memiliki integritas adalah orang yang memiliki hal-hal seperti memiliki akhlak dan moral yang baik, memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat, dan tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Syarat yang kedua yaitu memiliki kompetensi. Yang dimaksud memiliki kompetensi adalah memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan atau keuangan secara umum. Syarat yang ketiga yaitu memiliki reputasi keuangan. Yang dimaksud dengan reputasi keuangan yaitu satu, tidak termasuk dalam kredit atau pembiayaan macet, dan yang kedua, selama menjadi direksi atau komisaris tidak pernah dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu persoalan dinyatakan pahit dalam waktu 5 tahun terakhir sebelum dicalonkan. Tugas TPS pastilah sangatlah berat karena memang tidak mudah menjadi lembaga yang harus mengawasi dan bersifat menjamin kesyariahan operasi sebuah entitas bisnis dalam konteks yang amat luas dan kompleks secara umum. Karena menyangkut urusan-urusan muamalah di mana ruang interpretasinya sangatlah luas. Kesyariahan sebuah lembaga keuangan syariah terletak di atas pundak mereka. Begitu DPS menyatakan lembaga yang diawasinya sudah berjalan berdasarkan syariah, maka setiap penyimpangan yang terjadi terhadap kepatuhan syariah menjadi tanggung jawab mereka, tidak saja di dunia maupun juga di akhirat kelak. Materi selanjutnya ada tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah. Dalam perbankan syariah, Dewan Pengawas Syariah memiliki peranan yang penting dan strategis dalam pengawasannya. Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Pengoptimalan peranan Dewan Pengawas Syariah sangat penting untuk memastikan setiap transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia merupakan satu-satunya badan yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan fatwa syariah terhadap jenis-jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan syariah serta mengawasi penerapan fatwa pada lembaga keuangan syariah. Selain itu, Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah bukan hanya mengawasi operasional lembaga keuangan syariah saja, tetapi memiliki peranan yang lebih besar yaitu turut mendorong tumbuh kembangnya ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, selebihnya kembali kepada moderator.